atau Q2, terus SGR-nya juga sudah terpampang di sini. Nah, ini berbedaan. Kalau misal di ACS Nano ini, SGR itu 6 ya. Tapi kalau di Web of Science itu sekitar 13-15 impact factor-nya. Itu terkait dengan ini ya Simago gitu. Dan kita juga bisa melihat kualitas informasi, kualitas dari paper kita itu dari Scopus, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini yang menarik ya, sebenarnya di Indonesia juga memiliki publisher ini lokal berasa internasional gitu. Nah, mungkin saya mengencourage Bapak Ibu di sini untuk publish di sini begitu menurut saya. Saya juga akan mungkin ke depannya juga mau ke arah jurnal Indonesia yang terindeks internasional gitu. Maksudnya kalau kita paper kita ya tidak kita ragu begitu ya, kita bisa ke sini. Karena ya selain kita bisa meningkatkan ya paper kita begitu jumlah dari paper kita, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi ya terhadap jurnal atau publisher yang made in Indonesia gitu. Jadi ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya cari ya. Mungkin kalau sekarang sudah berubah ya, sudah berubah. Ini sekitar 2 tahun yang lalu, karena 2 tahun lalu saya pernah memberikan materi terkait ini juga. Gitu. Dan saya rasa di Indonesia juga sudah banyak ya, beberapa universitas juga sudah banyak mencoba untuk membuat ini ya, Nah, ini yang ada di Scopus. Ya. Bapak Ibu bisa melihat. Jadi di Scopus selain dari informasi kita kan di Scopus itu ada auto search ya. Ini kita biasanya kalau kita sudah terdaftar di Scopus, kita mau melihat H-index kita berapa, kita bisa melihat di sini ya biasanya. Nah, tapi kalau kita bisa klik di source ini, nah itu juga ada informasi terkait dengan kualitas jurnal ya. Kualitas jurnal. Di situ ada mana ya? Nah, kalau misal Bapak Ibu masuk ke source, di situ ada title sama enter title di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan kalau Bapak Ibu klik di sini ya. Di situ ada pilihan entah itu title, entah itu publisher-nya ya, tergantung dari Bapak Ibu mau pilih yang mana. Terus ketik di sini, misal mau ke ACS Nano misal seperti itu. ACS Nano seperti itu. Ya biasanya ya langsung aja ketik di ACS Nano ini, terus keluar nanti informasinya. Biasanya terlist di sini, lalu kita nanti, nah ini dia, nggak terlihat ya. Ini salah satu jurnal yang nomor 1 terus ya, entah itu di Scopus, entah itu di Web of Science ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada percentile ya. Ada persentase di sini. Bapak Ibu bisa melihat nggak ya? Nah, ini misal CNA Cancer Journal ya. Nah, itu 99%. Berarti dia masuk ke mana? Masuknya ke Q1 ya. Ini penjelasannya. Jadi kalau kategori Q1 dia tuh sudah melebihi dari 75%. Nah, itu Q1. Nah, kalau Q2 antara 74 sampai 50%. Kalau Q3 sekitar 25 sampai 49%. Q4 itu ada di bawah 24%. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat informasi kualitas jurnal itu Q1, Q2 sampai Q4-nya itu menggunakan di Scopus Preview ini ya. Lalu kalau kita klik misal ini jurnalnya, nantinya ada ini informasi ya, ada breakdown informasi di situ terkait dengan jurnalnya ini, termasuk set score-nya berapa, terus kategori, misal di kategori material science itu sampai di 99% gitu. Nah, itu terkait dengan informasi yang kita bisa lihat di Scopus ya. Jadi sebenarnya menurut saya Bapak Ibu sudah paham di sini, dan di sini saya mencoba untuk mengulangi gitu ya. Kalau Bapak Ibu bingung di jurnal mana Bapak Ibu akan mempublish paper Ibu, ya, Bapak Ibu di situ. Nah, ini kalau yang di Web of Science ini juga yang 2 tahun yang lalu saya copy paste di sini. Ya, kalau kita bandingkan ya,
Ini ACS Nano yang ada di Web of Science yang dikeluarkan Thomson Reuters sekitar 13 impact factor. Tapi kalau yang di SJR itu sekitar 6 ya, 6,13. Dan informasi-informasi ini biasanya sering berubah gitu ya, tiap tahunnya biasanya. Jadi entah itu biasanya 13,9, tahun berikutnya beda lagi gitu. Tapi ya tidak jauh beda ya, sekitar ya. Mungkin turun sekitar 12, 11 atau naiknya mungkin sekitar ya 14, 15. Terus di POS juga ada informasi ya terkait dengan trennya seperti apa. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melihat di situ. Misal Bapak Ibu di sini mau mensubmit biasanya yang Q4 ya, yang jurnal Q4, Q3, Q4. Nah, itu rentan untuk atau mungkin Q2 ya. Itu rentan untuk berubah menjadi Q3 atau mungkin Q3 berubah menjadi Q4. Bahkan yang Q4 sudah tidak terindeks lagi. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat dari trennya ini ya. Dari trennya tiap tahun itu naik enggak atau turun enggak begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan bagaimana Bapak Ibu mensubmit paper Bapak Ibu di suatu publisher gitu. Selain dari website tersebut ya, website yang ada di Scopus maupun WOS, kita bisa langsung melihat sebenarnya di ini apa namanya di website paper tersebut ya. Di website paper tersebut biasanya sudah ada informasi terkait dengan entah itu impact factor-nya berapa gitu ya, Q1 atau Q2 itu biasanya sudah ada. Misal di ACS Nano itu sudah ada informasi impact factor-nya. Ini untuk yang tahun ini itu sekitar 15 gitu ya. Kalau saya balik lagi, ini yang 2 tahun lalu sekitar 13,9, tahun ini sudah 15,8 ya. Jadi bisa berubah ya impact factor. Termasuk juga Q1, Q2 dan Q3 dan sebagainya itu bisa berubah. Nah, ini informasi yang ada di ACS. ACS itu publisher-nya, di publisher. Ini yang sering saya tuju ya, ACS ini karena formatnya gampang daripada yang lain. Dan ya ini kalau yang ada di Elsevier ya, biasanya lebih lengkap. Di situ ada impact factor-nya berapa gitu ya, terus side score-nya berapa. Biasanya juga ada langsung Q1, Q2-nya tuh langsung terpampang di sini ya biasanya. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut saya sih memang bukan hanya satu ya, bukan hanya satu informasi yang kita bisa dapat ya. Misal, dalam artian kita harus klarifikasi. Misal di sini sudah terpampang informasi seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa klarifikasi itu langsung ke Scopus maupun Web of Science-nya. Apakah informasi yang ditaruh di website jurnalnya apa benar atau tidak gitu. Ya kita sebagai researcher harus mengklarifikasi itu semua ya, data-data yang ditaruh ini. Gitu. Nah, sekarang poin yang kedua ini kan kalau yang poin pertama saya menjelaskan terkait indikator peringkat jurnal ya, sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari jurnal tersebut kan. Nah, sekarang yang sebenarnya menurut saya paling penting gitu, bagaimana sih kita memilih jurnal targetnya? Nah, itu kalau menurut saya itu ini tergantung dari feeling ya. Dalam artian di sini profesionalitas kita sebagai peneliti. Gitu. Kita sebagai peneliti dosen pastinya sering membaca begitu ya. Tidak hanya buku dan ya pastinya jurnal-jurnal yang up to date gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan informasi yang up to date juga kepada mahasiswa kita begitu ya. Dan pastinya dan seharusnya begitu ya, wajib kita harus ya membaca gitu kan ya, membaca jurnal-jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu bingung ya sebenarnya bisa sih langsung merefer ke jurnal yang kita baca, yang kita sering baca. Pastinya Bapak Ibu di situ ada feeling ya. Oh, jurnal ini memiliki skopnya seperti ini gitu ya. Terus kualitasnya seperti ini. Nah, pastinya Bapak Ibu sudah punya feeling di situ. Misal seperti yang saya lakukan ya, saya sering membaca paper keluaran dari jurnal Physics Condensed Matter ini. Nah, itu biasanya saya sering kali mensubmit ke sini begitu. Meskipun sering kali di-reject gitu. Tapi setidaknya saya tahu skopnya begitu. Feelingnya sudah menjadi satu gitu. Dengan jurnal yang sering saya baca, yang sering saya citasi. Dan pastinya
apa namanya, jurnal yang sering kita baca pastinya nggak pasti ya. Tapi kebanyakan memang ada di reference yang awal-awal biasanya. Nah itu sebenarnya kita bisa gunakan ya sebagai patokan kita mau submit ke sini. Kalau misal memang apa namanya jurnal yang kita citasi itu imperfectornya tinggi dan kita tidak pede begitu, mungkin kita bisa sortir lagi di jurnal yang kita citasi mana sih yang kira-kira cocok. Karena logikanya ya, kalau kita mencitasi paper yang ada ini pastinya paper-paper ini menyambung dengan paper yang kita tulis gitu kan. Ya. Nah, yang pasti apa publishernya itu juga ya nyambung dengan sesuai dengan paper kita begitu. Ya. Itu yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan mungkin kalau misal bingung mau disubmit kemana begitu ya. Dan seperti yang telah saya sampaikan ya, saya seringkali ke ACS. Ini ACS ini ininya publishernya. Di situ ada ACS Applied Nanomaterial, ada ACS Nano, ada ACS dan sebagainya. Seperti kayak ini sih, kayak IEEE ya. Di situ ada Smart Grid dan sebagainya. Nah, saya biasanya nggak ambil pusing sih. Jadi saya sediakan beberapa folder begitu ya. Kalau ACS Applied Nanomaterial ini di bawahnya ACS Nano, di bawah Applied Nanomaterial ini ada yang namanya ACS Omega. Nah biasanya saya sediakan tiga langsung ya, 3 folder. Misal nanti di ACS Nano kan lebih tinggi gitu ya. Misal di ACS Nano saya di reject, otomatis saya langsung masuk ke ACS Applied Nanomaterial dan terus demikian. Jadi di satu publisher tapi beda jurnal. Itu yang saya lakukan biasanya. Karena setiap jurnal, nah ini yang paling penting ya, Bapak Ibu harus memperhatikan format. Ya. Gitu. Karena editor itu sibuk ya, editor itu sibuk, karena terkadang juga tidak melihat dari Bapak Ibu tulis, kalau sudah formatnya tidak benar ya, udah malas editor itu untuk reviewer ya, editor sih. Karena editor itu nanti kalau tidak sesuai dengan format, kalau misal diterima, itu akan ribet untuk editor sendiri untuk menyesuaikan dengan format apa yang ada di jurnal itu. Begitu. Jadi pertama itu sudah langsung sesuai dengan formatnya. Jadi nanti di akhir misal paper Bapak Ibu di accepted begitu. Nah itu editor akan mudah gitu ya, tidak merubahnya lagi. Ya, jadi itu yang paling penting. Nah, trik yang saya lakukan, saya biasanya di satu jurnal ya, di satu publisher begitu. Saya lihat, jadi saya lihat dulu yang mana yang paling bagus. Misal ACS Nano yang sebelum saya tunjukkan itu lebih bagus daripada Applied Nanomaterial. Jadi pertama saya submit ke sana dulu, di reject, baru ke Applied Nanomaterial, di reject lagi, baru ke ACS Omega. ACS Omega biasanya ya sering diterima gitu karena mereka open access dan juga mereka itu kalau di ACS Omega ya kayak MDPI ya. Jadi mereka itu mengencourage paper yang di reject itu untuk diperbaiki lagi beberapa kali, entah itu 3 kali, 4 kali untuk diterima di jurnal tersebut. Gitu. Ya. Itu yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan juga. Nah ini yang paling penting ya selain format tadi, jurnal scope. Jangan malas, mungkin Bapak Ibu jangan malas untuk membaca jurnal scope. Misal Bapak Ibu di sini baru pertama kali begitu ya untuk mensubmit paper Bapak Ibu. Nah, jurnal scope ini yang menjadi patokan. Gitu. Kadang jurnalnya kita itu berbeda dengan scope yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Awal-awal saya demikian di waktu saya S2 dulu, profesor saya memaksakan untuk ke paper yang tinggi begitu, dan ternyata scope-nya berbeda begitu. Nah itu sudah di reject. Nah makanya Bapak Ibu di sini harus paham scope-nya. Itu biasanya di semua publisher pasti ada scope, ya. Ruang lingkup tema yang dipublish di publisher tersebut. Gitu. Pasti ada. Misal di jurnal scope yang di ACS Nano sekali lagi saya menjelaskan yang sering saya submit gitu. Di situ ada chemistry, biologi, ya material science, physics, engineering. Nah itu bisa karena saya lebih ke arah ke material science seperti itu pasti disebutkan. Nah, jadi misal Bapak Ibu sudah tidak misal di ini ya di
disuggest apa disarankan kolega kita untuk submit ke jurnal A gitu. Tapi ternyata jurnal A skopnya berbeda dengan punya kita begitu. Nah, itu pastinya sudah di reject ya. Jadi Bapak Ibu harus klarifikasi, misal disuggest untuk submit ke jurnal A, nah itu kita cari dulu ya, cari lagi skopnya itu seperti apa. Nah, yang paling penting juga kualitas dari paper Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu sendiri yang paham gitu kan ya, yang tahu gitu. Nah, dari situ misal kita sudah paham dengan kualitas dari paper kita, ya pastinya kita sudah tahu paper mana sih yang akan kita tuju begitu ya. Nah, mungkin di sini saya sharing terkait dengan membedakan gimana sih apa namanya paper yang bagus atau tidak begitu ya. Karena saya seringkali membantu kolega saya yang pertama yang senior gitu ya. Nah, itu sebenarnya risetnya bagus banget ya, datanya juga bagus, tapi beliau nggak pede untuk disubmit ke High Impact Factor Journal Q1 atau top tier gitu. Nah, karena memang yang didahulukan itu tidak PD-nya, gitu. Tapi kalau kita bisa PD gitu dan misal paper tersebut sudah lama, misal idenya ataupun tema yang kita tulis di jurnal tersebut yang kita tulis itu tidak up to date, tapi komprehensif, nah itu sebenarnya bisa untuk di submit ke jurnal yang Q1 maupun bahkan top tier. Misal di sini saya nah di sini top tier, Q1 top tier, di sini Q1 biasa gitu. Kalau impact factornya 15, ini impact factornya 3. Lalu apa sih yang membedakan padahal temanya sama? Ini temanya, materialnya sama banget. Ini materialnya BFO CFO namanya, di flexible substrate. Ini juga sama, BFO CFO di flexible substrate. Sama sebenarnya, dan ya sama ya, maksudnya data yang saya berikan ya pastinya tidak sama. Data yang saya berikan lebih komprehensif yang di atas begitu ya. Lebih komprehensif di atas. Tapi yang di sini juga, oh mohon maaf, ini yang slide yang kedua. Oh ini slide yang pertama. Ini maksud saya ini materialnya sama ya, materialnya sama. BFO CFO ini material yang saya teliti. Mungkin Bapak Ibu juga di sini misal entah itu meneliti apa begitu, survei dan sebagainya. Nah ini sama materialnya, tapi di sini saya menggunakan fleksibel ya. Di sini rigid. Apa namanya? Kalau di elektronik ya, kalau alat elektronik sekarang kan mau merubah ke elektronik yang fleksibel gitu ya. Nah itu berarti apa? Up to date gitu. Trennya tuh sekarang seperti itu. Nah kalau dibandingkan dengan paper yang ini kan nanti aplikasinya ke ke alat elektronik ya. Nah ini ke alat elektronik yang fleksibel, ini alat elektronik yang tidak fleksibel. Gitu. Nah ini yang lebih up to date daripada yang ini, makanya ini bisa diterima di high impact factor ataupun top tier. Gitu. Karena sekali lagi yang di sini idenya up to date. Nah ini yang paling penting ya sebenarnya. Meskipun mungkin caranya lama gitu. Ini kan sebenarnya materialnya lama ya, materialnya lama. Tapi saya bikin yang ini fleksibel, yang ini tidak. Tapi kalau saya bandingkan, saya ini bisa ke top tier yang bagus, Q1 yang bagus, ini Q1 yang biasa. Begitu. Saya sudah mencoba untuk sambil ini ke yang ke top tier, tapi di reject terus begitu ya. Karena memang idenya lama begitu ya, tidak up to date. Gitu. Ya, tidak sesuai dengan tren yang ada sekarang. Gitu. Ya, jadi terkait dengan up to date ini penting, meskipun misal temanya lama begitu, tapi kita menggunakan misal di teknik survei yang baru begitu kan, teknik perhitungan yang baru, nah itu bisa di yang jurnal yang bagus. Nah ini maksud saya ya, ini materialnya sama, ini materialnya beda. Kalau ini kan materialnya sama ya, topik yang saya teliti, material yang saya teliti itu sama. Nah kalau ini material yang saya teliti berbeda. Ini materialnya yang baru dibuat begitu ya, yang SIN namanya. Terus ini material yang agak lama begitu. Nah ini bisa
Ya, mempengaruhi ya, mempengaruhi. Ini sama-sama ini ya, sama-sama review ya, paper review gitu. Jadi saya mereview sesuatu yang baru di sini. Dan di sini saya mereview paper yang sesuatu yang lama tapi komprehensif. Tapi beda di sini hasilnya. Saya mencoba untuk submit ini ke HMP Veter Journal ke top tier tapi tidak berhasil terus ya. Tapi untuk yang ini berhasil ya, karena ini ya, saya mereview terkait dengan sesuatu yang baru. Nah, itu berpengaruh sekali ya. Dan yang paling penting di sini juga adalah kontribusi dari penulis, ya, kontributor kita. Orang Indonesia ya, saya juga sih, kadang nggak pede ya, kita mencari kolaborator luar negeri gitu. Tapi karena saya orang Madura gitu ya, jadi saya bonek begitu ya. Saya sering kali mencoba untuk mencari expert ya, expert luar negeri begitu, untuk bergabung di paper kita. Termasuk yang di MSIN ini ya. Jadi ini Pak Wee Jun Ong. Nah, Pak Wee Jun, ini saya nggak kenal ya, saya nggak kenal, tapi saya mencoba untuk menggait penulis atau kolaborator dari luar negeri 10 orang, dan yang balas cuma Pak Wee Jun Ong ini. Dan Pak Wee Jun Ong setuju untuk ikut dalam penulisan paper review ini. Nah, editor itu pasti melihat ya penulisnya. Dan kalau di situ sudah ada yang namanya expertise, itu pasti jurnal tersebut sudah bagus begitu ya. Ini yang paling penting, pentingnya kolaborator ya, pentingnya kolaborator. Dan ternyata setelah saya menulis banyak gitu ya, saya kasih ke Pak Wee Jun Ong, ternyata banyak salah begitu. Nah, itu yang dibenarkan yang diperbaiki ya oleh Pak Wee Jun Ong, sehingga paper ini bisa ke top tier. Ya. Sedangkan yang ini tidak ya. Nah, mungkin juga informasi ya, mahasiswa sekarang itu sangat luar biasa bahasa Inggrisnya. Di sini saya melibatkan mahasiswa saya. Oh, bukan yang ini ya, ada lagi. Saya melibatkan mahasiswa untuk menulis paper review, ya alhamdulillah bisa di Q1. Gitu. Bukan yang ini tapi tidak ada di slide ini kalau nggak salah. Oh ya, tidak ada. Nah, ini ya perbedaan antara ini ya topik gitu ya. Kita melihat entah itu kualitasnya bagus atau tidak gitu. Dan ini ya, ini buktinya, misal ini ya, ini topiknya lama meskipun komprehensif banget ya. Ini kalau nggak salah sampai 60 lembaran gitu, sedangkan ini cuma 20-an ya. Tapi ya tetap aja di Q1, cuma di Innovator 3 gitu. Kalau ini sudah di Innovator 10 atau top 10. Terus kita juga bisa membedakan lagi ya, kalau yang ini terkait dengan tema baru atau tidaknya, ini juga terkait dengan tema baru atau tidak, dan pengaruh dari expertise gitu ya. Kalau ini terkait dengan komprehensif atau tidaknya. Nah, ini sama ya, materialnya sama, BioCFO, material yang saya teliti sama, dan sama-sama fleksibel ya. Tapi di sini kalah komprehensif gitu. Nah, ini data-data yang saya tidak masukkan ke sini. Jadi kan di waktu saya eksperimen gitu, saya dapat banyak data, banyak sekali. Nah, data yang saya pilih itu masuk ke sini. Nah, ada data-data sisa. Saya masukkan ke sini. Kalau ini gambarnya sampai 7, ini gambarnya cuma 4 begitu. Jadi tidak komprehensif data yang saya kasih. Ya meskipun saya mau berusaha sebaik mungkin gitu ya, meskipun sama topiknya, tapi ya ini tidak berhasil untuk yang ke lebih tinggi gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu di sini harus paham terkait dengan jurnal kita itu bagus atau enggak. Jangan langsung enggak pede gitu. Jangan langsung enggak pede bahwa paper kita cuma end up di Q2 atau Q3 atau Q3. Kita harus optimis ya bahwa paper kita bisa di Q1 dengan memolesnya begitu ya. Dengan memolesnya, dan kita seringkali memolesnya, maka nanti paper kita akan lebih bagus dan kita bisa submit ke HMP Veter Journal. Gitu. Dan yang mungkin saya lihat di sini, kalau dari beberapa paper Bapak Ibu yang saya terima dan juga beberapa kolega sebelumnya yang saya bantu, itu lemah di penjelasan gambarnya, di penulisan gambar gitu ya, di pembuatan gambarnya. Gitu. Jurnal yang bagus itu kita baca gambarnya saja kita sudah paham. Itu yang ditekankan oleh profesor saya yang ada di Jepang gitu ya. Seringkali profesor saya bilang kalau keekspertisan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana orang tersebut menggambar datanya.
Nah, saya lihat banyak sih beberapa data-data yang kurang bagus. Sehingga mungkin kita bisa poles ya. Bukan dimanipulasi datanya ya, tapi kita memperbagus misal dari warna begitu ya. Misal dari warna gelap, misal dari grafik yang kecil ke rendah. Misal yang kecil itu kita bisa kasih grafik warna yang gelap sampai warna terang begitu ya. Nah, itu akan meningkatkan kualitas ya dari jurnal kita. Nah, kalau saya selama 2014 sampai sekarang, kalau saya melihat ya, menulis jurnal itu sama kayak memasak sih sebenarnya. Kebetulan saya juga suka memasak begitu. Nah, jadi meningkatkan kualitas dari jurnal kita itu ya tergantung bagaimana kita memasaknya. Let's say kita tahu, ini ada tahu misalnya. Ya kalau kita cuma tahunya digoreng saja gitu, ya pasti ya bosan gitu ya. Biasa aja ya, harganya 500 ya, atau 1000 ya sekarang kalau nggak salah. Tapi kalau kita olah tahu itu menjadi beberapa jenis makanan begitu ya, maka harga dari tahu ini akan meningkat. Sama sih sebenarnya juga jurnal demikian. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk kita dapat data, meskipun kita nantinya cara yang kita gunakan untuk mendapat data itu baru gitu, tapi cara penyajian yang kita gunakan itu tidak tepat, makanya ya cuma end up ke yang tahu aja, tahu biasa, tahu goreng yang harganya 1000. Nah, kalau kita bisa poles penulisan ya terutama juga. Nah, ini yang kelemahan juga yang ada di kita ya, karena bahasa Inggris kita tidak menggunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa sehari-hari ya. Kita seringkali menggunakan bahasa Inggris itu yang ya biasa-biasa aja. Bapak Ibu bisa lihat ya di paper yang bagus atau tidak. Biasanya paper yang bagus itu menggunakan ini ya, bahasa Inggris yang advance gitu ya. Misal menjelaskan ya, explain gitu ya. Mereka biasanya menggunakan shed light dan sebagainya. Jadi ada beberapa kata-kata yang kita poles dan lebih bagus begitu ya, lebih puitis begitu ya, daripada kata yang biasa. Nah, itu juga termasuk bagaimana kita memoles jurnal kita sehingga bisa lebih bagus. Samanya juga mungkin ada Pak Imam di sini yang juga lulusan Jepang gitu ya. Kalau Pak Imam tahu di situ ada melon ya yang harganya mahal ya di Jepang. Nah, itu kan kalau nggak salah sesuai dengan informasi yang didapatkan, mungkin Prof. Ferry juga paham karena juga ada di Jepang. Ada melon yang mahal itu kan katanya sampai berapa puluh juta gitu, karena di proses treatmentnya itu dia menggunakan musik katanya gitu ya, terus dipijat-pijat dan itu akan berdampak rasanya katanya manis ya, tapi saya belum beli ini, belum beli. Tapi kalau yang melon yang murah saya sering kali beli. Nah, sama sih kayak paper kita juga gitu. Kalau kita sudah bisa memoles ya, paper kita, jangan terburu-buru ya, terburu-buru untuk mempublish paper kita gitu. Kalau kita sudah yakin sekali memoles paper kita dengan bagus gitu, maka ya gampang untuk memilih jurnal gitu ya. Kita ambil dari yang paling atas gitu ya, paling top tier gitu. Saya seringkali begitu ya. Kalau saya pribadi saya punya prinsip kalau ya nggak usah banyak-banyak, yang penting bagus. Nah, jadi saya pasti ke yang atas dulu, baru nanti turun begitu. Juga jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah merasa sudah yakin sekali, sudah memolesnya begitu ya, menjadi olahan tahu hanya tidak digoreng, menjadi olahan-olahan seperti ini, misal entah itu perkedel ataupun apa gitu. Nah, itu pasti akan harganya mahal gitu. Nah, termasuk ini juga yang dibuktikan di Jepang ya. Ini di melon gitu ya, di Jepang harganya mahal sampai puluhan juta katanya seperti itu. Itu treatmentnya sangat luar biasa begitu ya. Sehingga harganya mahal. Sama juga dengan jurnal Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini saya mau encourage ya. Kenapa sih harus jurnal tinggi gitu ya? Kita kan peneliti ya, kita dosen, jadi kita berada di komunitas suatu peneliti gitu ya, komunitas peneliti. Nah, ini komunitas ibu-ibu arisan, maksudnya sosialita gitu ya. Bapak ibu-ibu sosialita pastinya melihat, wah ini ibu-ibu menggunakan Louis Vuitton Louis Vuitton gitu ya. Hah? Ya Louis ya itulah gitu ya, harganya mahal ya, pastinya sudah terlihat di situ kan. Wah, ini ibu-ibu sosialita nih
kualitasnya tinggi gitu. Sedangkan kalau hanya menggunakan Uniqlo yang hanya 200-300 ya pastinya tidak. Nah juga sama halnya demikian. Kalau misal kita sebagai researcher di bidang saya, misal di bidang fisika begitu, terus saya memiliki jurnal yang bagus. Nah ya itu apa ya? Eh, ya ya itu ya, kita berada di kalangan yang bagus begitu ya. Ya menurut saya sih begitu, itu prinsip saya ya, prinsip yang dicekoki oleh profesor saya yang ada di Taiwan, di Jerman maupun di Jepang gitu. Nah juga seperti itu. Jadi kenapa harus kualitas tinggi ya, seperti itu ya. Kita harus mengusahakan dulu paper kita, memoles paper kita itu menjadi lebih baik sehingga kita bisa dengan mudah untuk memilih jurnal mana yang akan kita pilih untuk mempublish hasil riset kita begitu. Ya, seperti itu apa yang saya sampaikan. Sekali lagi di sini saya sharing aja ya, bukan memberikan ilmu terkait dengan bagaimana memilih jurnal. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Tahta Amrila. Karena waktunya masih ada 20 menit, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Monggo, silahkan Mas mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, salam kenal. Saya Maya dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan terkait kualitas jurnal. Jadi seperti yang kita tahu itu menurut beberapa profesor saya katanya kalau mau lihat kualitasnya, lihat beberapa kali dia menerbitkan artikel dalam satu nomor ya kalau tidak salah. Oh iya. Iya. Terus berapa volumenya, dari mana saja penulisnya, dan konsistensinya dengan skopnya. Iya benar. Yang ingin saya tanyakan, apa ada jumlah tertentu misalnya dalam satu nomor itu sekitaran 20 sampai 30, karena ada yang pernah saya lihat sampai ratusan. Iya benar. Dan saya melihat polanya itu sama. Jadi semakin lama jika semakin banyak diterima itu one day entah 1 tahun atau 2 tahun kemudian itu biasanya kolaps berakhir dengan discontinue. Iya benar. Jadi yang ingin saya tanyakan, adakah memang standar jumlah dalam untuk jurnal yang normal itu berapa, dalam satu volume itu ada berapa nomor? Karena yang saya lihat ada yang edisi spring, summer, dan lain-lain, ada yang nomor dan lain-lain. Itu dalam satu nomor itu yang normal, yang wajar itu sebenarnya berapa Pak? Karena jujur untuk yang pemula-pemula seperti kami itu agak-agak ambigu. Jadi ada banyak yang menawarkan kalau mau cepat publish silakan di sini, tapi pas dicek kok kurang ini ya, kurang normal ya, track recordnya cepat dan lain-lain kan. Karena biasanya setahun itu biasanya kalau Scopus. Jadi mohon informasinya karena Bapak sudah pengalaman ya, untuk mengetahui kualitasnya terkait dengan berapa jumlah artikel yang sudah diterbitkan itu memang standarnya berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk langsung saya jawab begini. Untuk standar berapa jumlahnya saya sebenarnya kurang paham Ibu. Tapi kalau yang saya pahami memang apa namanya beberapa jurnal itu memiliki perbedaan ini ya, perbedaan jumlah per tahunnya itu berapa begitu. Dan untuk masalah apa cepat tidaknya dan misal di situ nantinya terlalu banyak terus kolaps. Nah itu tergantung dari scope yang Bapak Ibu tadi jelaskan sih sebenarnya. Kadang memang ada beberapa jurnal yang sampai ratusan, misal ada beberapa jurnal yang saya submit sebelumnya, itu sampai ratusan, tapi tetap saja itu masih berjalan. Karena saya melihat misal jurnal yang namanya itu jurnal, saya lupa jurnal apa, jurnal A, nah itu sudah dari tahun 93 gitu. Nah itu kita bisa melihat dari situ sih Bu. Jadi kalau misal sudah lama sekali begitu, jurnal namanya Crystal Growth ya, di bidang saya, itu sudah berjalan kalau nggak salah 93, di tahun 93. Itu setiap tahun sampai 100-an lebih begitu. Dan memang cepat, 1 bulan, 2 bulan itu sudah accepted. Nah kita bisa melihat dari tren itu Ibu. Jadi trennya itu kita bisa lihat. Kalau memang
misalnya itu meskipun jumlah yang dipublish sudah lebih misal 100 lebih begitu, tapi kalau misal sudah tren yang yang ada di jurnal tersebut dari 93 sampai tahun ini itu masih stabil gitu. Nah, mungkin kita bisa memilih itu Ibu. Jadi jangan khawatir untuk terkait dia akan kolaps atau tidak gitu. Kita bisa melihat dari trennya. Tren dari kan kadang itu juga ada ya dari misal dari tahun ini berapa, tahun ini misal masih Q1, tahun berikutnya Q1, tahun berikutnya Q1 dan tahun berikutnya Q2, tahun berikutnya nah itu sudah bahaya itu. Jadi bisa dihindari itunya. Gitu. Jadi memang jurnal yang seringkali menerbitkan sampai 100 begitu ya memang ya itu skopnya nanti berbeda sehingga akan kolaps dan tidak terindeks lagi. Ya mungkin bisa dilihat dari itunya Ibu, dari track record-nya. Ya. Mohon izin Pak, berarti kalau jawabannya begitu itu terkait konsistensi berarti ya. Konsistensi benar. Jadi kalau memang dari awal jumlah yang artikel yang diterbitkan itu memang jumlahnya besar, itu berarti memang seperti itu sudah standarnya. Memang standarnya seperti itu. Boleh mohon izin untuk bertanya lagi. Saya pernah diberitahu waktu itu kalau ingin memilih jurnal target itu pilih yang publishernya masih terkait dengan institusi pendidikan, misalnya kampus. Itu saya pernah dengar. Katanya hindari memilih publisher yang mandiri, maksudnya dia berdiri sendiri dan lain-lain. Itu yang ingin saya tanyakan, apa benar seperti itu Pak? Mohon izin ya. Iya sih, sebenarnya yang berdiri sendiri itu maksudnya kayak yayasan gitu Ibu ya. Sebenarnya enggak juga sih Bu. Kalau pengalaman saya misal di ACS Nano misal seperti itu atau RSC itu adalah society ya. Jadi ACS American Society, kalau RSC itu Royal Society. Dalam artian dia tidak berada di suatu institusi pendidikan ya, tapi ya masih konsisten begitu. Menurut saya enggak tergantung. Mungkin juga itu bergantung dari mungkin dia itu keluarannya dari negara mana. Nah, itu mungkin kita bisa pertimbangkan. Kalau misal RSC sama ACS itu kan dari UK sama dari Amerika begitu ya. Jadi ya sudah meyakinkan gitu. Tapi kalau memang nanti yayasannya itu yang publishernya tidak berasal dari pendidikan tapi berasal dari yayasan yang ada di negara apa gitu. Nah, itu mungkin kita bisa pertimbangkan juga sih seperti itu. Ya, jadi nggak ngaruh sih menurut saya Ibu. Mungkin yang berpengaruh ini negaranya mungkin ya. Di negara, entah itu negara yang sudah konsisten dalam hal penelitian ataupun tidak begitu. Terkait dengan negara tadi Pak, saya pernah dengar ada beberapa negara tertentu yang sebenarnya sebaiknya jangan publish di situ. Apa itu benar juga? Jadi pernah disebutkan lah beberapa negara karena kalau di situ katanya seperti ini. Jadi kita diarahkan kalau bisa jangan di sini ya dan lain-lain. Apa itu memang benar seperti itu? Entah itu mitos atau apa memang benar seperti itu Pak? Kebanyakan sih Bu, kebanyakan memang seperti itu. Dan sekali lagi saya kembalikan ke track record sebenarnya. Jadi kalau sudah misal entah itu India misal, tapi ternyata publisher itu sudah ada track record dari 90 misal tahun 90 dan konsisten sampai sekarang ya gak masalah sih. Entah itu masuk India dan itu pun yayasan, tapi track record publishernya itu sudah bagus misal dari tahun 90 sampai sekarang itu gak masalah sih. Seperti itu. Yang mungkin yang jadi masalah misal sekarang kan sudah publikasi ini kan ini ya gila-gilanya 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang lalu misalnya. Nah itu kalau publishernya yang baru berdiri, nah itu yang mungkin kita bisa pertimbangkan. Kalau masih baru ya takutnya ke depannya nanti ya kolaps dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Bapak yang belakang, monggo. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Pak. Beberapa kali saya publish, submit ke jurnal Scopus itu juga ada beberapa item yang mana di situ harus menyertakan reviewer. Memilih. Jadi untuk memilih reviewer dan dituliskan di situ. Apakah
jurnal tersebut bagus atau tidak. Terus apabila disuruh untuk memilih reviewer, untuk kriterianya seperti apa? Apakah mungkin teman kita atau mungkin dosen kita dan sebagainya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin ini terkait dengan pengalaman ya. Jadi profesor yang di Taiwan itu seringkali memberikan suggestion reviewer itu pembimbingnya dulu di Amerika. Bahkan termasuk juga sensei saya yang ada di Jepang juga demikian. Jadi ketika memasukkan suggestion reviewer, sensei saya itu memilih reviewer yang dia kenal, tapi negaranya beda. Nggak memilih yang ada di Jepang, termasuk juga yang di Taiwan, profesor saya itu memilihnya yang ada di Amerika, tapi kenal seperti itu. Apakah itu masuk jurnal yang bagus atau tidak? Tidak begitu. Karena saya pernah mencoba untuk di Nature gitu ya, Nature sudah bagus gitu kan ya. Profesor saya yang di Taiwan itu juga masih mensuggest reviewer itu profesornya yang ada di Amerika. Jadi tidak berpengaruh sih sebenarnya. Dan itu memang entah itu Nature, entah itu publisher yang masih baru berjalan itu seperti itu. Dan sesuai dengan pengalaman lagi karena saya reviewer gitu ya. Editor itu kebanyakan tidak mengambil dari suggestion reviewer itu. Editor biasanya mengambil reviewer yang editor kenal. Jadi beberapa kali profesor yang di Taiwan meminta saya untuk menjadi reviewer gitu. Terus kolega saya yang ada di Jerman meminta saya untuk menjadi reviewer. Gitu. Jadi reviewer itu memang kalau kita memberikan suggest reviewernya itu belum tentu editor akan mengambil reviewer itu. Ya. Dan mungkin sedikit informasi di sini sesuai dengan pengalaman saya bahwa reviewer nanti yang diambil rata-rata itu adalah reviewer yang dikenal oleh editor. Seperti itu. Jadi, seperti itu, Pak. Informasi yang mungkin saya bisa berikan. Ini masih ada waktu 10 menit, mau diakhiri atau satu pertanyaan lagi Pak Tata? Monggo, ada satu sepertinya. Satu lagi, monggo. Monggo, terserah. Yang mana aja. Ya, terima kasih Pak Tata. Perkenalkan, saya Mila, bimbingan Bapak di Bu AEP. Mila. Iya, yang ingin saya tanyakan, sebelum saya bertanya, saya ingin terima kasih banyak karena sampai sekarang setelah meeting sama Bapak yang kita diarahkan tentang gambar itu, perspektif saya tentang gambar itu jadi berubah total. Saya selalu berusaha bagaimana memvisualisasikan tulisan saya. Tapi masalahnya adalah saya ini dari rumpun ekonomi, tapi pendekatannya lebih ke kuali atau banyak tulisan lah, yang seperti yang bisa Bapak lihat. Saya banyak menggunakan tabel, tapi isinya kata-kata yang tidak bisa digambarkan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah, mungkin minta saran dari Bapak, mungkin ada aplikasi tertentu mungkin yang bisa saya pelajari terkait dengan bagaimana memvisualisasikan tabel yang banyak kata-katanya yang terdiri dari kalimat, bukan cuma keyword-keyword saja itu divisualisasikan, atau ketika saya punya tabel yang berupa kalimat 1-2 kalimat, misalnya strategi. Saya bikin strategi jangka panjang, jangka menengah, misalnya jangka pendek. Nah, itu kan berbentuk kalimat ya, bukan keyword-keyword saja. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, lebih baik saya membuat tabel dalam bentuk kalimat tadi, atau saya buat tabel tadi tentang strategi, saya masukkan cuman keywordnya dalam bentuk gambar. Jadi kalau dalam bentuk gambar kan keyword aja kan akan tervisualisasi dengan baik, atau lebih baik saya menggunakan tabel. Terus saya jelaskan, kalau tadi gambar saya tinggal jelaskan deskripsinya seperti mana yang lebih baik gitu. Terima kasih. Kalau saya lihat sih, saya jarang sekali melihat tabel itu ada gambarnya sih, Ibu. Jadi memang lebih baik tabel itu ya dalam bentuk tulisan, tapi dipersingkat gitu, Ibu. Jadi tabel itu memang isinya kan memang ada sih beberapa tabel yang isinya tuh kalimat gitu, tapi singkat, diperpendek gitu. Lebih baik seperti itu sih, Bu, daripada kalau saya melihat tidak ada sih ya tabel terus ada gambarnya tuh sepertinya, maksudnya keyword di gambar. Jadi paham. yang mana lebih baik ketika saya punya pilihan. Kan jurnal juga kan terbatas ya halamannya, misalnya 10 sampai 15 atau sampai dengan 20 maksimal. Nah, saya punya dua pilihan misalnya. Selama ini style saya selalu saya bikinnya tabel. Tapi karena tadi setelah dapat bimbingan dari Bapak,
saya selalu berpikir bagaimana saya bisa visualisasikan, tidak hanya monoton tabel gitu ya. Berarti kan saya punya pilihan tadi saya pakai style lama saya, tadi tabel dalam bentuk kalimat, misalnya saya bikin strategi dalam bentuk tabel, atau saya coba visualisasikan dengan cara saya bikin gambar dengan alternatif saya cuma pakai keyword-keyword saja, nanti saya deskripsikan. Kan jadi ada 2 style. Nah, menurut Bapak mana yang lebih? Sebenarnya tergantung dari informasinya itu Ibu. Jadi misal ada beberapa kalimat yang mungkin tidak bisa disimpelkan menjadi kata begitu Bu. Jadi tergantung dari urgensi ya menurut saya sih. Kalau memang kalimat tersebut tidak dapat diganti dengan satu kata, lebih baik tabel menurut saya. Tapi kalau misal dia itu bisa disingkat saja, lebih baik lagi menjadi gambar grafik menurut saya. Soalnya sebenarnya paper itu kan sekali baca ya sebenarnya akan lebih efisien kalau misal itu dalam bentuk gambar dan gambar itu mudah dipahami. Seperti itu Ibu. Jadi tergantung dari urgensinya lagi. Kalau misal urgensi dari kalimat tersebut itu tidak bisa dipendekkan lagi, ya udah pakai tabel aja begitu Ibu. Begitu Bu Mila menurut saya. Gimana? Adakah aplikasi yang lebih ke kualitas gitu? Oh ya, untuk aplikasi saya tidak pernah menggunakan aplikasi sih Bu. Ya, saya bisa menggunakan Excel sih, Excel ataupun PowerPoint gitu. Kebanyakan Excel. Terus sebenarnya kalau ada lagi yang namanya origin. Tapi itu terkait dengan bukan kata-kata ya, tapi kebanyakan itu ya terkait dengan nomor begitu ya. Ada yang namanya origin. Nah, itu seperti Excel sih sebenarnya. Nanti kita bisa mengekstrak tulisan angka-angka itu ke dalam origin, nanti bisa ada gambar. Terus ada yang namanya Eiger. Nah, Eiger itu lebih bagus nanti gambar. Maksudnya grafik yang terbentuk Igor ya, Igor. Tapi kalau Igor saya pernah pakai, itu lemot ya, membuat lemot ke laptop kita gitu. Dan seringkali sebenarnya saya menggunakan Excel atau origin itu sih untuk membuat grafik. Nggih, itu Ibu. Ya. Kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Tahta Amrila, karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Sebelumnya kita ada serah terima sertifikat Pak Tahta, mungkin bisa turun di bawah. Prof. Heri mungkin bisa menyerahkan sertifikat. Baik, beri tepuk tangan untuk Bapak Tahta Amrila. Matur nuwun. Terima kasih, Prof. Baik, untuk materi yang terakhir, di sini ada materi mengenai